Hai guys, yuk belajar IPA kembali bareng Mr. Ervan. Hai guys, ketemu lagi bareng Mr. Ervan. Di video kali ini kita akan membahas tugas kalian kemarin 1.3. Kita akan mereview kuis berkaitan dengan materi siklus menstruasi dan fertilisasi. So, keep focus and let's begin. Pada video kali ini kita akan membahas atau mereview kuis materi menstruasi dan fertilisasi di materi yang ketiga, tepatnya di tugas 1.3. Bahas untuk soal yang pertama. Pak Ervan bacakan dulu soalnya. Salah satu organ reproduksi perempuan adalah ovarium. Organ ovarium adalah tempat terjadinya titik-titik. Ya, jawaban yang paling tepat adalah terjadinya pematangan ovum. Ya. Sedangkan kita bahas untuk fertilisasi itu terjadi di bagian mana? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kalau ovarium tadi adalah tempat terjadinya pematangan ovum. Kalau fertilisasi, nah itu terjadi pada organ apa? Oviduct atau nama lainnya tuba fallopian. Sedangkan implantasi atau penanaman zigot ya atau hasil dari fertilisasi dia terjadi di uterus atau nama lainnya rahim. Kalau perkembangan bayi ya tentu sama ya dengan implantasi. Jadi habis diimplan kemudian bayi itu akan berkembang. Sehingga soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah pematangan ovum. Sekarang soal nomor 2. Hormon yang memicu perkembangan folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah, jadi di soal ini ada 2 hormon yang diminta. Oke, Pak Ervan tuliskan dulu. Yang pertama di sini yang diminta adalah hormon yang memicu, ya, Pak Ervan tulis di sini ya, memicu perkembangan folikel. Nah itu ya hormon yang pertama yang diminta soal ini. Kemudian yang kedua yang diminta soal ini adalah penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim. Oke, di materi yang sudah Pak Ervan share, nah itu ada jenis-jenis hormon yang berpengaruh dalam siklus menstruasi. Sekarang kita coba ya, yang pertama yang diminta adalah hormon pemicu perkembangan folikel. Nah, kalian kemarin pernah mendengar ya ada hormon yang disebut dengan hormon FSH. Kepanjangan dari apa sih FSH itu? Kita akan tuliskan follicle stimulating hormone. Nah, dari kepanjangan FSH follicle stimulating hormone berarti kalau kita terjemahkan maka FSH ini adalah hormon yang menstimulasi apa? Perkembangan folikel. Sehingga untuk yang pertama itu tentunya adalah hormon apa? FSH. Sekarang yang kedua. Sekarang hormon yang kedua, penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim itu ya yang kedua ini dipengaruhi oleh 2 hormon. Ada 2 hormon. Ada estrogen dan progesteron. Sekarang kita cari dari pilihan soal ya. Yang pertama hormonnya FSH, yang kedua bisa estrogen, bisa progesteron. Nah, yang pertama LH dan FSH tentu bukan, jangan dipilih. Kemudian yang kedua LH dan estrogen, bukan ya. Yang terakhir estrogen dan progesteron, bukan. Jadi yang paling tepat yang mana jawabannya? Nah, FSH dan progesteron. Soal yang ketiga, berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah, nah perlu kalian ingat proses fertilisasi itu apa? Proses fertilisasi adalah, ada yang masih ingat? Nah ya, proses fertilisasi di sini adalah apa? Dia merupakan, kebesaran ya, pertemuan. Nah ini aja kalau ya, pertemuan
antara sperma dan ovum. Ya, sperma dan ovum ini bertemu, maka dia akan langsung membentuk yang disebut dengan zigot. Maka jawaban yang tepat adalah yang zigot. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut titik-titik, ya. Jadi di sini diminta adalah proses meluruhnya sel epitel yang menyusun dinding rahim. Ya, masih ingat ya, sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, ini disebut dengan kemarin adalah endometrium. Nah, ini meluruh. Berarti meluruh itu terjadi, ya, istilahnya kalau bahasa kerennya ada seperti longsor. Tapi bukan longsor juga ya. Jadi dindingnya rahim bagian dalam itu meluruh. Maka proses ini disebut dengan proses menstruasi. Mudah? Oke, kita lanjut untuk soal kelima tentang tuba falopi atau oviduk pada reproduksi perempuan berfungsi sebagai, nah tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tempat terjadinya pembuahan atau nama lainnya atau tempat terjadinya fertilisasi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Organ pada alat reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio adalah, ini tadi juga sudah kita bahas ya di soal nomor 1, yaitu apa? Betul sekali, uterus, ya. Uterus atau nama lainnya disebut juga dengan rahim. Gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Proses tertanamnya embrio di dalam dinding uterus disebut, nah ini juga sudah kita bahas tadi ya di soal nomor 1, disebut dengan implantasi. Jadi implant itu artinya menanam. Proses tertanamnya embrio disebut implantasi. Kalau fertilisasi proses bertemunya ovum dan sperma, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 8. Ovulasi adalah peristiwa, nah gampang nih, apa? Pelepasan ovum dari ovarium, ya. Disebut dengan ovulasi. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 9. Hubungan estrogen dengan proses ovulasi adalah, nah yang paling tepat jawabannya yang apa ini? Yang ini ya, merangsang hipofisis untuk mensekresikan LH yang menyebabkan folikel pecah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan masa reproduksi pada perempuan, kecuali berarti yang bukan ya. Oke, kita lihat, kita bedah satu-satu. Yang pertama, menstruasi terjadi karena tidak terjadi peristiwa pembuahan. Betul. Karena yang diminta di sini kecuali, berarti cari yang salah ya. Oke. Ini Pak Irfan kasih titik aja. Berarti ini betul, memang terjadi pada perempuan. Kemudian, kadar progesteron tinggi pada rahim akan menghambat menstruasi. Ini juga betul. Kemudian, kadar progesteron menurun, nah menstruasi terjadi kembali, betul ya, karena progesteron tuh dia fungsinya untuk menghambat menstruasi. Sedangkan yang salah dari pilihan ini yaitu yang terakhir, pada saat hamil menstruasi terjadi secara tidak teratur. Kalau sudah terjadi kehamilan pada perempuan, maka apa yang terjadi? Tidak terjadi menstruasi. Tidak menstruasi. Ini perlu diingat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 11. Fase menstruasi yang ditandai dengan folikel yang melepaskan sel telur dan berubah menjadi korpus luteum adalah titik-titik. Nah, fase apa ini disebut dengan fase apa? Yang paling tepat jawabannya adalah fase sekretori. Ya, disinilah, yaitu fase di mana ya saat ditandai dengan folikel yang melepaskan sel telur. Dari kata sekre itu artinya ya, dia seperti melepas, menghasilkan gitu ya. Soal nomor 12 ya. Hormon yang paling banyak dimiliki atau dominan pada perempuan adalah, ini juga soal-soal gampang
gampang ya sebenarnya kalau kalian membaca materi dari Pak Irfan kemarin. Tentunya saat mengerjakan ini pasti akan jauh lebih mudah ya. Oke, kita coba cari hormon yang dominan ya. Pada perempuan ini dominan sifatnya. Oke, kita coba LH, testosteron, dan FSH. LH-nya betul ya, LH-nya betul, tapi ini testosteron ya salah. Dia dominan pada laki-laki. Yang kedua, progesteron, testosteron, LH. Progesnya betul ya, LH-nya betul. Apa yang salah? Testosteronnya pada laki-laki lagi. Yang ketiga, estrogen betul, progesteron oke, testosteron salah lagi. Nah, yang paling tepat jawabannya yang terakhir, estrogen, LH, dan FSH. Ini merupakan hormon yang paling dominan pada perempuan. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 13. Hormon yang berfungsi dalam spermatogenesis dan memunculkan tanda-tanda kehamilan sekunder seperti tumbuhnya jakun. Nah, ini pada laki-laki nih ya. Hormon yang berfungsi dalam spermatogenesis, berarti proses penghasilan sperma. Selain itu dia juga memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder seperti tumbuhnya jakun. Yang paling tepat yang mana? Testosteron. Gampang ya ini. Easy banget nih. Oke, sekarang kita lanjutkan di nomor 14. Hormon yang terlibat dalam proses menstruasi dan fungsinya yang tepat. Jadi berpengaruh dalam proses menstruasi dan fungsinya. Jadi kita cari yang sama ya, maksudnya tepat antara satu hormon dengan hormon berikutnya ya. Jawaban yang paling tepat adalah LH, kepanjangannya itu ya, luteinizing hormone ya. Dia punya fungsi memicu proses ovulasi atau proses melepasnya sel telur. Oke, the last questions ya, pertanyaan terakhir. Ini juga gampang banget karena kalian kemarin di LKPD yang pertama atau tugas 1.1 kalian telah mengidentifikasi bagian-bagian organ reproduksi baik pria maupun wanita. Pada soal ini gambar yang ditampilkan adalah tampilan atau penampakan ya dari organ reproduksi pada wanita. Oke, di sini sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita baca soalnya sekarang. Oviduct dan uterus. Oviduct dan uterus berturut-turut ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Oke, kita scroll. Aduh, gampang banget ya. Yang diminta adalah oviduct, ini Pak Irfan lingkari, dan uterus. Yang mana? Oviduct itu nomor 2 dan uterus ada di nomor 3. Maka jawabannya 2 dan 3. Gampang kan? Itu tadi pembahasan kita soal kuis nomor 1 sampai nomor 15. Semoga pembahasan tadi dapat membantu kalian dalam mempersiapkan ulangan harian bab 1. Oke, itu dulu yang bisa Pak Irfan bagikan. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus tebar kebaikan untuk hidup yang lebih baik. Dan seperti biasa, thanks for watching and see you soon.